Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini adalah pertemuan pertama kita memasuki materi. Sebelumnya Ibu sudah memberikan matrikulasi yang harus kalian simak. Dan sekarang kita akan masuk ke materi pertama. Oke, langsung saja ya. Hari ini kita akan bahas mengenai manusia sebagai makhluk sejarah. Sebetulnya materi bab pertama itu lebih ke cara berpikir sejarah, yaitu sinkronik dan diakronik. Tapi Ibu pikir kita harus belajar dulu mengenai pengertian dari sejarah. Mengingat kalian di SMP dulu belum pernah belajar mengenai sejarah secara rinci ya. Kalian belajar sejarah merupakan bagian dari IPS. Oke, sekarang kita lihat dulu apa sih sebetulnya pengertian dari sejarah. Nah, sejarah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sajarotun, atau bahasa Arabnya itu sajarotun. Sajarotun artinya adalah pohon. Nah, kenapa sih sejarah itu dikaitkan dengan pohon? Oke, kita lihat lagi kenapa pohon, Bu. Karena sejarah itu bermakna asal-usul, riwayat, keturunan, silsilah atau hikayat. Artinya kalau kita lihat, nah ini contohnya ya, ini ada diagram dari keluarga kerajaan Majapahit. Sejarah itu seperti ini, seperti pohon bercabang, dari yang tadinya berakar, tumbuh, kemudian nanti ada cabangnya, ada daun dan lain sebagainya, semakin lama semakin banyak. Dari zaman dulu, dari Nabi Adam, kemudian nanti terus berkembang hingga zaman sekarang, hingga ke masa kita, kemudian nanti ke anak cucu kita. Artinya sejarah itu terus mengalami perkembangan, terus berjalan waktunya, seperti itu. Ini kenapa disebut pohon. Kemudian dalam bahasa Arab sendiri sejarah itu disebut dengan tarikh ya, artinya mempelajari kisah-kisah masa lalu. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan history ya, atau berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, artinya informasi atau pencarian. Dalam bahasa Jerman disebut dengan Geschichte. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Geschiedenis, artinya itu sesuatu yang telah terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, secara garis besar pengertian sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia pada masa yang telah lampau. Jadi intinya sejarah itu apa? Sejarah itu tentang peristiwa yang terjadi di kehidupan manusia pada masa yang telah lampau. Itu yang harus digarisbawahi ya, bahwa kita membahas sejarah tentang manusia, bukan tentang makhluk hidup yang lain, bukan tentang jin, binatang dan lain sebagainya. Dan harus terjadi di masa lampau. Masa lampau itu seperti apa? Masa lampau itu berarti yang telah terjadi di masa lalu, bukan berarti sedetik kemudian itu masa lampau. Betul, sedetik kemudian masa lampau, tapi yang dimaksud dengan kajian dalam peristiwa sejarah oleh beberapa sejarawan sepakat bahwa yang sudah berlalu dalam kurun waktu kurang lebih 25 tahun itu baru termasuk dalam kajian peristiwa sejarah. Ini untuk membatasi kerancuan antara masa sekarang dan masa yang telah lampau. Seperti itu ya, itu tentang pengertian dari sejarah. Nah, dan dalam kehidupan manusia ini artinya sejarah yang dibahas terutama di mata pelajaran sejarah sendiri itu sejarah tentang orang-orang besar. Setiap manusia itu punya sejarah. Ibu punya sejarah, kalian punya sejarah. Apakah sejarah Ibu dibahas di mata pelajaran kita? Tidak, karena itu tidak berpengaruh secara luas. Kecuali itu kita akan membahas sejarahnya orang-orang besar. Ya, tidak menutup kemungkinan misalnya dari kalian, salah satu dari kalian misalnya nanti jadi orang besar, jadi presiden misalnya, otomatis nanti kisah hidup kalian akan ditulis, dibiografikan, dan itu jika bisa menginspirasi itu bisa jadi masuk ke kajian sejarah. Seperti itu ya, itu mengenai pengertian sejarah. Selanjutnya kita lihat di sini ada the father of history, bapak sejarah dunia. Ini beliau dianggap bapak sejarah dunia karena beliau yang pertama kali menuliskan sejarah secara tertulis, peristiwa sejarah. Dari zaman dulu sejarah itu udah ada, tapi yang menuliskan secara tertulis dan dibukukan itu adalah beliau ini, namanya adalah Herodotus ya. Beliau menulis The Histories. Ini merupakan catatan pertama yang dianggap sebagai catatan sejarah pertama menceritakan tentang kisah perang Troya. Oke.
Selanjutnya ini ada pengertian sejarah menurut Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah itu bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti. Kita nggak bisa memprediksi sejarah ke depannya seperti apa. Oke, tapi sejarah itu akan terus bergerak melingkar dan tinggi rendahnya tergantung pada keadaan manusia. Artinya sejarah itu di depannya bisa berubah-ubah. Kisah sejarah itu bisa beragam, itu tergantung pada manusianya itu sendiri. Seperti itu ya. Tapi kita bisa tetap belajar dari sejarah, walaupun kita nggak bisa memprediksi, tapi kita bisa belajar supaya tidak mengulangi kesalahan di masa lampau. Lanjut ke pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah itu ilmu pengetahuan yang disusun dari hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, itu menyebutkan bahwa peristiwa yang dapat dibuktikan, yang namanya peristiwa sejarah itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, atau ilmu sejarah itu ilmu yang bisa dibuktikan. Nanti kita akan bahas juga tentang cara-cara untuk penelitian sejarah itu seperti apa. Oke. Menurut Sartono Kartodirjo, hakikatnya sejarah itu dibagi menjadi dua, sejarah yang objektif dan sejarah yang subjektif. Bedanya apa? Sejarah objektif itu sejarah yang apa adanya, sesuai dengan peristiwa yang telah terjadi. Kita merdeka 17 Agustus 1945, itu objektif, betul-betul terjadi. Sejarah subjektif itu hasil rekonstruksi para sejarawan atau hasil pendapat dari peneliti, ya, dari para sejarawan. Ibu contohkan, misal kalian masih kenal tokoh ini, tahu lah ya, tahu tokoh ini. Ini adalah Bapak Presiden Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Kita lihat di sini. Gambar pertama mengatakan piye kabare enak zaman kuto. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang berpendapat bahwa di masanya Soeharto itu lebih menyenangkan, harga-harganya misalnya lebih murah, kita pergi kemana-mana aman, jarang ada penjahat, misalnya seperti itu. Tapi kita lihat di gambar yang kedua, di sini mengatakan piye kabare le enak zaman sekarang toh. Nah, ini berarti ada orang yang menganggap masanya Pak Harto itu tidak menyenangkan, lebih enak zaman sekarang. Kenapa? Misalnya banyak pelanggaran HAM, ada juga kebebasan berekspresi yang dibatasi. Kita nggak bisa mengkritik pemerintah. Nah, ini berarti sejarahnya subjektif, beda-beda orang, beda-beda pendapat, beda-beda persepsi. Demikian ya, ada sejarah yang sifatnya objektif, ada yang sejarah sifatnya subjektif. Tapi ketika kita mempelajari sejarah, kita berusaha untuk memanfaatkan fakta yang sebenar-benarnya dan berusaha menjadikan sejarah itu sebagai sejarah yang objektif. Oke. Selanjutnya mungkin demikian paparan dari Ibu. Selanjutnya kita masuk ke tugas individu ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan dari materi ini, boleh kita diskusi di grup WhatsApp. Dan ini tugas individu ya. Kalian silahkan buat silsilah keluarga dengan menggunakan pohon silsilah yang tadi Ibu contohkan, atau kalian bisa bikin dengan lebih dengan lebih simple lagi. Boleh cari contohnya di internet, minimal dari kakek dan nenek kalian ya, kakek, nenek, kemudian nanti ayah, ibu, om dan tante dan lain sebagainya. Kalian buat menggunakan nama lengkap, kalian harus tahu nama ini siapa, dan kalau bisa dengan menggunakan foto. Nah, ini dibuatnya boleh secara digital, diedit di PC kalian ya, di komputer atau di handphone dan lain sebagainya, atau bisa juga dengan secara manual, bisa di buku atau di karton dan lain sebagainya. Dibuat dengan sekreatif mungkin. Nanti hasilnya kalian kirimkan melalui Google Classroom-nya masing-masing. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.